Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umril din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madzadikal jari wa jimali bihi fi kuda adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati kepada bapak atau ibu yang sedang menonton video ini. Yang kedua yang saya hormati kepada teman-temanku sekalian yang telah sudi menyempatkan waktunya untuk menonton video kali ini. Baik, di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang kalimat dan unsur. Mari kita mulai dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat merupakan satuan dasar wacana. Artinya, suatu wacana hanya akan terbentuk bila ada dua kalimat atau lebih yang terletak berurutan dan memenuhi kaidah kewacanaan. Rida Laksana mengatakan, kalimat juga dipahami sebagai satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Jadi dari definisi ini, kalimat bisa dipahami sebagai satuan bahasa yang secara relatif memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri. Yang kedua, memiliki pola intonasi final, yaitu pola intonasi akhir berita, tanya, atau perintah. Dan yang ketiga, dalam prakteknya penggunaan pada umumnya terdiri atas klausa atau klausa. Setidaknya setiap kalimat memiliki kemungkinan berisi klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang berupa kelompok kata. Sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat serta berpotensi menjadi kalimat disebut klausa. Klausa berbeda dengan frasa. Klausa merupakan satuan sintaksis yang terdiri atas dua kata atau lebih yang mengandung unsur predikatif, sedangkan frasa tidak mengandung unsur predikatif. Contohnya, dia pergi. Itu subjek plus predikat. Contoh dari klausa. Yang selanjutnya, intonasi final. Arus ujaran yang berfungsi menghentikan atau mengakhiri suatu tutur disebut intonasi final atau perhentian. Ada dua macam intonasi final, yaitu perhentian akhir, perhentian antara, dan perhentian akhir. Yang pertama, perhentian antara. Perhentian yang berisi sementara dan berfungsi untuk menunjukkan bahwa tutur masih akan dilanjutkan. Biasanya perhentian
antara dilambangkan dengan penggunaan tanda baca koma. Yang kedua, perhentian akhir. Perhentian yang menyatakan bahwa suatu tutur atau bagian dari suatu tutur sudah mencapai kebulatan. Biasanya perhentian akhir ditandai dengan tanda baca titik atau titik koma. Selanjutnya, unsur-unsur kalimat. Berdasarkan fungsi sintaksisnya, kalimat terdiri atas beberapa unsur, yaitu subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, dan yang keempat pelengkap, dan yang kelima keterangan. Jadi ada 5: subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek, unsur kalimat yang berfungsi sebagai pelaku atau penyebab suatu perbuatan, itu disebut subjek. Cirinya apa? Yang pertama, subjek merupakan jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya apa atau siapa. Yang kedua, biasanya subjek dapat disertai dengan kata tunjuk itu. Yang ketiga, subjek dapat didahului kata bahwa. Yang keempat, subjek memiliki keterangan pewatas yang. Dan yang kelima, subjek tidak didahului preposisi dari, dalam, di, ke, kepada, daripada, pada. Yang selanjutnya, subjek berupa nomina atau frasa nominal. Contohnya, 3 ekor monyet mendekati pohon pisang. Predikat adalah unsur kalimat yang berfungsi sebagai unsur penjelas dari unsur subjek, disebut predikat. Cirinya apa? Yaitu 1. Predikat merupakan jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya mengapa atau bagaimana. Yang kedua, predikat berupa kata adalah. Yang ketiga, predikat dapat diingkarkan dengan kata tidak atau belum, bukan atau bukan. Yang keempat, predikat dapat disertai dengan kata aspek, yaitu telah, sudah, belum, akan, dan sedang. Selanjutnya yang kelima, predikat dapat disertai dengan kata modalitas, yakni ingin, hendak, dan mau. Contohnya, kakek ingin mengikuti upacara pengibaran bendera. Selanjutnya objek. Objek ialah unsur kalimat yang berfungsi sebagai sasaran yang dikenai pekerjaan, disebut objek. Lalu apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya ialah 1. Objek berada langsung di belakang unsur predikat. Contohnya, Nilam memetik bunga dahlia. Yang kedua, objek dapat berubah menjadi unsur subjek dalam kalimat paragraf, dalam kalimat pasif. Contohnya, kata dimakan ular, dalam kurung ular makan kata. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu objek tidak dapat didahului oleh kata depan atau preposisi di, ke, kepada, dari, dalam, pada. Contohnya, Mia menulis surat
di kamarnya. Selanjutnya pelengkap. Pelengkap ialah unsur kalimat yang berfungsi sama seperti objek, tetapi tidak dapat berubah menjadi unsur subjek dalam kalimat pasif, disebut pelengkap. Ciri-ciri pelengkap yaitu: 1. Pelengkap bersifat wajib karena melengkapi makna pada verba predikat. Yang kedua, pelengkap berada di belakang unsur predikat. Yang ketiga, pelengkap tidak didahului oleh kata depan atau preposisi di, ke, kepada, dari, dalam, pada. Contohnya, Oki memberikan kami es kelapa muda. Keterangan. Keterangan ialah unsur kalimat yang berfungsi sebagai unsur tambahan, disebut keterangan. Kehadiran keterangan kebanyakan tidak bersifat wajib, karena tanpa kehadirannya pun dari keterangan ini, makna gramatikal suatu kalimat masih dapat terpenuhi. Ciri-ciri keterangan bersifat mana suka, dan yang kedua, tidak memengaruhi makna gramatikal kalimat. Lanjut, kalimat dasar. Kalimat yang terdiri atas satu klausa memiliki unsur-unsur yang lengkap. Susunan unsur-unsur tersebut menurut pada urutan yang paling utama, yang paling umum, dan tidak mengandung pertanyaan atau pengingkaran disebut kalimat dasar. Pola kalimat dasar itu ada 6. Yang pertama, subjek plus predikat. Contohnya, ibu bercocok tanam. Yang kedua, subjek plus predikat plus objek. Contohnya, petani membajak sawah. Yang ketiga, subjek plus predikat plus pelengkap. Contohnya, ayah berdagang ketela. Yang keempat, subjek plus predikat plus keterangan. Contohnya, adik mandi di sungai. Yang kelima, subjek plus predikat plus objek plus keterangan. Contohnya, paman membeli jeruk tadi pagi. Selanjutnya, subjek plus predikat plus objek plus pelengkap. Contohnya, nenek menjahitkan kakek baju. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon ampun. Baik kata, perbuatan, atau materi saya kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.